الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadis yang ketujuh, babun ay hadza babun minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kan? Nomor 13, nomor 7, hadis yang ke-13. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun. Telah menghadiskan dengan kami oleh Musaddad. Qala berkata ia Musaddad, haddatsana Yahya. Telah menghadiskan kepada kami oleh Yahya an Syu'bata daripada Syu'bah, an Qatadata daripada Qatadah, an Anasin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas semoga Allah meridhoi atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada an diawali an kan an yang kedua an ngarannya hadis an. Qala berkata ia bersabda ya Nabi, la yu'minu tidak sempurna iman ahadukum seseorang kamu, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Artinya dia menyayangi setulus hati. Babun hubbur rasuli minal imani. Hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal imani. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman, sebahagian dari iman. Haddatsana Abul Yamani. Telah menghadiskan kepada kami oleh Abul Yaman. Qala berkata Abul Yaman, akhbarana Syu'aibun. Telah menghadiskan kepada kami oleh Syu'aib. Qala berkata Syu'aib, haddatsana Abu Zinadi. Menghadiskan kami Abu Zinad anil A'raji daripada A'raj, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, huwallazi nafsi biyadihi. Bersabda ia siapa ya Nabi, huwallazi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang diriku di kekuasaannya. Artinya maka demi Allah diriku ini dengan tangannya, itu mana zahirnya. Kalau mana takwilnya biyadi itu kekuasaannya. Demi Allah, demi yang diriku dengan kekuasaannya. La yuminu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu, hatta akuna, sehingga aku adalah ahabbu ilaihi, lebih ia cintai kepadanya, min walidihi, dari dibandingkan ayahnya, wa waladihi, dan anaknya. Jadi lebih mencintai Rasulullah dibandingkan kepada ayah dan anak. Jadi pertama tingkatannya mencintai Allah, yang kedua mencintai Rasulullah, yang ketiga mencintai guru ruh yang mendidik ruh, yaitu guru, kemudian kedua orang tua. Wa bi qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Telah menghadiskan kepada kami oleh Yaqub anak Ibrahim. Qala berkata ya Yaqub, haddatsana ibnu Uliyata. Telah menghadiskan kami oleh Uliyah an Abdul Aziz ibn Suhaibin, dari Abdul Aziz anak Suhaib, an Anasin dari Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha itu apa maksudnya?
ini hadis hasan. Jadi apabila ada shad, ini hadis sahih. Apabila ada dhad, ini hadis dhaif. Wa haddatsana Adamu, dan telah menghadiskan kepada kami oleh Adam. Qala, berkata Adam, haddatsana Syu'batu, menghadiskan kepada kami oleh Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anasin, dari Anas. Qala, berkata Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuminu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu, hatta akuna, sehingga adalah aku, ahabbu ilaihi, lebih ia mencintainya, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajmain, dan manusia semuanya. Jadi tidak sempurna iman seseorang bila Rasulullah itu tidak lebih cinta daripada ayahnya. Dia lebih suka ayahnya, Nabi kalau dicintai, nah itu kalau sempurna. Jadi Rasulullah yang nomor satu, kemudian kedua orang tuanya. Babun, ini bab halawatul imani, manisnya iman. Haddatsana Muhammad bin Musanna, telah menghadiskan kepada kami oleh Muhammad anak Musanna. Qala, berkata Muhammad, haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, telah menghadiskan kepada kami oleh Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Qala, berkata Abdul Wahhab, haddatsana Ayyub, telah menghadiskan kepada kami oleh Ayyub, an Abi Kilabata, dari Abi Kilabah, an Anasin, dari Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, salasun min man kunna fihi wajada halawatal imani. Bersabda Rasulullah, 3 macam siapa yang ada padanya, niscaya dia akan mendapat manisnya iman. Apa saja? Salah satu yang 3, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai kepadanya dari selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi, dan ia tidak mencintai seseorang, la yuhibbuhu, tidak menyukainya, illa lillah, melainkan karena Allah. Kalau karena Allah itu tidak ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya itu bukan karena Allah. Misalnya dia kaya raya, sugih, didekatinya supaya dia mendapat kesugihannya. Atau seorang pejabat, didekatinya niatnya supaya memberi jabatan. Bukan karena itu, tapi mencintai dia karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzaba fin nari, dan bahwa ia benci, wa ayyakraha, dan dia benci, ayyauda, kembali, dia benci kembali, fil kufri, pada kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci, ayyudzaba fin nari, bahwa dilemparkan ia ke neraka. Jadi apabila sudah Islam, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kembali kepada agama dahulunya. Ya, misalnya mualaf, tapi karena kada tahan dari ujian, lalu ia masuk ke agama lain. Nah, jadi orang yang sempurna imannya, dia benci, tidak akan kembali kepada agama yang ia anut sebelumnya, yaitu agama non muslim. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke api neraka, seperti itu juga dia tidak suka dia kembali ke kafiran. Babun alamatul imani hubbul ansori. Ini bab tanda iman seseorang, yaitu mencintai orang Ansor. Jadi orang Ansor ini orang Madinah. Kalau orang Muhajirin yaitu orang Mekah. Orang di Mekah yang pindah ke Madinah disebut Muhajirin. Orang yang berada di Madinah itu disebut Ansor. Ansor artinya penolong. Jadi orang-orang yang terlantar dari Mekah dirangkul, dibantu
kebutuhan harian dan kebutuhan untuk kawin dikawinakan. Kalau nggak bisa usaha dimodali. Itu orang Ansor, orang Madinah. An Abul Walidi, haddatsana Abul Walidi, telah menghadiskan kepada kami oleh si Walid. Abul Walid qala, berkata Abul Walid, haddatsana Syu'batu, telah menghadiskan kepada kami oleh Syu'bah. Qala, berkata Syu'bah, akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jairin, telah menghabari kepada kami oleh Abdullah anak Abdullah anak Jabir anak Jabar. Qala, berkata Abdullah anak Jabar, sami'tu Anasan, aku mendengar si Anas bin Malik, aku mendengar Anas berkata, ujar si Abdullah bin Jabir dari Nabi SAW, aku mendengar si Anas, aku mendengar si Anas. Anas ini sahabat Nabi yang banyak hafalan hadis. Mendengar si Anas berkata, ada Nabi SAW, dari Nabi SAW, bersabda ia, ayatul imani hubbul ansori wa ayatul nifaqi hubbul ansori. Tanda iman yaitu menyukai orang Ansor, penduduk Madinah. Wa ayatul nifaqi, tanda orang munafik, bughdul Ansor, benci kepada Ansor. Jadi Madinah apabila benci kepada orang Madinah, yaitu tanda bahwa dia orang munafik. Jadi di sekitar Nabi itu banyak orang Yahudi. Nah, orang Yahudi Aus dan Yahudi Najran, itu dua kampung Najran, orang Yahudi isinya, kampung Aus orang Yahudi isinya. Dua-duanya ini berperang. Sebelum Nabi pindah ke Madinah itu musuh bebuyutan. Bakal harus ada damai-damainya sama-sama Yahudi. Tapi dia berkata kepada orang Madinah, orang penduduk Madinah nih, kan Yahudi itu pendatang juga. Berkata dia, apabila nanti datang Rasul, aku pertama kali yang akan beriman, ujar bubuhan Yahudi di Ansor. Dan dia selalu bertawassul kepada Nabi akhir zaman. Tapi setelah nabinya ada, mereka ingkar, mereka kafir. Kenapa jadi kafir? Karena yang keluar jadi nabi ini bukan bubaninya. Ya, karena tahu asalnya Nabi akhir zaman ini apakah dari orang Yahudi dan orang Israel. Israel itu dua, namanya Yahudi bisa, Israel bisa. Ternyata yang diutus oleh Allah dari bangsa Arab, lalu nya kalau mau menerima. Nah, jadi dihasutnya orang-orang Ansor nih, apabila datang orang Muhajirin tolak aja. Pokoknya dipitnah kayak apa caranya supaya orang Ansor ini tidak menolak kehadiran orang Muhajirin. Akhirnya dia karena mengulah perjanjian jadi damai, tapi dia yang memulai perang. Akhirnya diserang oleh Rasulullah. Akhirnya menyerah, diusir daripada kota Madinah. Nomor 11 hadis yang ke-18. Wa bihi qala haddatsana Abu Yamani. Qala berkata Abu Yaman, akhbarana Syu'aib. Mengabarkan atau menghadiskan kepada kami oleh Syu'aib ani Zuhri, daripada Zuhri. Qala berkata Zuhri, akhbarani Abu Idris, telah menghadiskan kepada kami oleh Abu Idris. Ibnu Abdullah, anak Abdullah, Ibnu Anna Ubadah bin Samit, bahwasanya Ubadah anak Samit
wa kana syahida badran, dan ia si Ubadah anak Muslimin orang yang mati syahid di Badar. Jadi ketika perang dia mati syahid si Ubadah nih. Wa ahadun nuqaba lailatul aqabah, ahadun nuqaba lailatul aqabah, dan ia si Ubadah salah seorang yang berjanji setia kepada Nabi pada malam Aqabah. Jadi sahabat-sahabat itu dikumpulkan oleh Rasulullah berjanji setia bahwa dia akan beriman kepada Allah sampai mati, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berjudi, tidak akan meminum arak, dimakan. Nah itu berjanji. Kemarinnya ada di pohon syajarah di Mekah waktu itu ada pohon, disering di situ pertemuannya di bawah pohon rindang. Dia berbaiat berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa haulahu isabatun min ashabihi, dan dikelilingi Rasulullah sekelompok dari sahabat-sahabatnya. Bayyuni ala la tusyriku billahi syai'a, wa haulahu, dan dikelilingnya Nabi isabatun min ashabihi, segolongan dari temannya. Kepada siapa tadi? Ubadah bin Samit. Bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'a, berbaiatlah, berjanji setialah kamu kepadaku bahwa kamu tidak bersekutukan dengan Allah akan sesuatu. Jadi Allah tidak disekutukan dengan sesuatu. Allah tidak perlu bantuan orang lain. Jadi Allah itu tidak membutuhkan kita yang membutuhkan Allah. Kita ibadah pun Allah tidak menguntungkan dengan ibadah kita. Kita tidak ibadah, Allah tidak rugi. Jadi ibadah apa saja yang kita lakukan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu waliyun lil alamin. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluklah yang membutuhkan Allah Ta'ala. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Berwudu jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, belanja jangan berlebihan, ambillah sederhana. Jadi kalau untuk hidup cukup aja, kita ini dijamin oleh Allah. Tapi untuk gaya, nah itu kalau cukup. Kalau nak bergaya, ada tetangga kertas 1M, ini ada 2M harga tas yang M-an harganya dari Prancis tuh. Wala taznu, dan jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu membunuh anak laki-laki kamu. Anak laki-laki kamu dibunuh. Jadi zaman jahiliyah, apabila kada mampu mengurus anak, dibunuhnya. Apalagi bebinian, dibunuhnya hidup-hidup, dipataknya, dikubur hidup-hidup. Wala tatu bihutanin taktarunahu baina aidikum wa arjulikum, janganlah kamu mendatangkan kata-kata palsu, saksi palsu. Ini saksi palsunya jadi duit. Apabila melihat seseorang tabrakan atau korupsi lalu ada saksi, melihat saksi-saksi itu dicari orang. Apabila kamu bersaksi ini akan diberi duit. Jadi tergiur dengan yang tawarannya tadi, lalu mau jadi saksi palsu. Aku berada di situ di tempat jadinya, tapi aku tidak menyaksikan kamu melakukan ini misalnya. Itu janganlah kamu menetapkan janji palsu, saksi palsu, tetap tahu kamu ada-adakan baina aidikum, di antara dada kamu, antara tangan kamu dan kaki kamu. Artinya dengan bermacam-macam cara supaya
dapat duit dengan cara menjadi saksi palsu. Wala ta'su fi ma'rufin. Janganlah kamu maksiat pada kebaikan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka jika kamu menyempurnakan dari salah seorang kamu, maka pahalanya atas Allah. Artinya apabila kamu mengikuti bai'ah tadi, maka pahalanya langsung dari Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa waqaratullah. Wa man asaba min dzalika, dan barang siapa mendapat musibah dari mereka itu, fa uqiba maka disiksa fid dunya di dunia fa waqaratullah, maka yaitu kifaratnya. Kifarat itu tebusan. Wa man asawna laka syai'an tsumma satarallah fa huwa ilallah. Dan barang siapa mendapat musibah akan sesuatu kemudian menutupinya, Allah menutupinya, fa huwa ilallah, maka dia urusan Allah. Insya'afa'anhu, jika Allah memaafkan darinya, wa insya'a'aqabahu, dan jika dia menghendaki dia siksa. Faba ya'na wala dalik, maka berjanjilah kamu berjanji setia kamu. Jadi apabila berbai'ah melanggar bai'ah tadi, janji setianya dilanggar, maka akibatnya di dunia dia mendapat siksa. Tapi apabila dia taubat, dia bayar kafaratul yamin. Karena waktu bersumpah setia, puasanya 3 hari. 3 hari berpuasa, nawaitu shamadin an kafaratul yamin, misalnya aku puasa besok hari karena melanggar sumpah setia puasa. Tapi apabila dia melakukan sesuatu tapi tidak ada yang tahu, melakukan larangan Allah tidak ada yang tahu satupun, maka dia tutupi, maka Allah tutupi juga nanti di akhirat. Jadi apabila melakukan kebaikan, jadi diserahkan kepada Allah. Apabila melakukan maksiat, jangan merasa bangga diceritakan sama kawan-kawan, orang berapa diceritakan, ada tamu diceritakan aku begini dulu, yang jahat-jahat disampaikan. Nah itu susah nanti mendapat ampunan dari Allah. Kenapa? Anak diampuni, saksinya apa? Karena mengampuni ulun saksinya dulu di dunia, dia bercerita seperti ini. Nah tapi tidak, kalau bila tidak bercerita, dia saja lawan Allah saksinya, maka Allah akan tutupi nanti di akhirat. Babun minad daini al-firaru minal fitani. Babun minad dini, dari kasurah kalau nih. Babun minad dini al-firaru minal fitani. Wallahu a'lam. Bab agama lari dari fitnah. Maksudnya dia keluar dari kampung itu supaya tidak termakan fitnah. Hoak-hoak kan banyak, ini kata-kata palsu yang dia ada-adakan di fitnah. Di situ tidak aman, pokoknya dia di situ. Jadi harus hijrah, dia harus pindah dari tempat itu. Wallahu a'lam. Al-firar itu pindah atau